Jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan, bersyukur karena anugerah Tuhan kita dapat bersekutu bersama dalam persekutuan doa online pada malam hari ini. Sebelum kita memulai persekutuan doa pada hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita untuk bersaat teduh sejenak. Kebahagiaan sejati merupakan hal yang paling dicari oleh setiap manusia. Namun sayangnya, tidak semua manusia memilikinya. Seringkali kita berpikir, kebahagiaan itu adalah hidup tanpa masalah, hidup tanpa hambatan. Dan seringkali kita mengejar kebahagiaan dengan memiliki banyak harta, popularitas, dan jabatan, dan sebagainya. Namun ironisnya, itu bukanlah sebuah kebahagiaan yang sejati. Ada suatu ruang kosong yang hampa yang seringkali masih tidak memberikan kebahagiaan sejati itu sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebahagiaan sejati sesungguhnya adalah kelegaan hati dan ketenangan jiwa. Dan satu-satunya bisa kita peroleh ketika kita hidup di dalam Tuhan. Hanya Dialah satu-satunya yang memberikan kita sebuah jawaban atas setiap persoalan yang sedang kita alami. Kita berbahagia karena kita memiliki Tuhan Yesus Kristus yang sungguh mengasihi kita. Kita berbahagia karena kita memiliki sebuah jaminan bahwa Ia akan memegang tangan kita, menuntun hidup kita untuk menuju hari ini dan masa depan kita nanti. Kita angkat pujian bersama, Ku Berbahagia. Yakin
saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Guru Injil Sifra dengan tema Tuhan Yesus, Engkau cukup bagiku, mari kita sama-sama menghafal ayat hafalan kita minggu ini. Diambil dari Roma 8 ayat 32. Demikian bunyinya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Mari kita menghafal ayat hafalan kita ini sepanjang minggu ini. Dan saatnya mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Guru Injil Sifra. Jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita akan merenungkan firman Tuhan dalam persekutuan doa malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk doa malam hari ini. Kiranya Tuhan bekerja dalam hati kami untuk dapat merenungkan firman-Mu dan boleh menguatkan iman kami saat ini menjalani kehidupan keseharian kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu dan kuasailah melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang terus bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita sama-sama membaca dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 32. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 32. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan, sungguh ayat hafalan ini kita bisa merenungkan satu tema, Tuhan Yesus cukup bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita saat ini bersama-sama hidup di tengah-tengah pandemi saat ini. Di tengah-tengah pandemi saat ini kita merasakan masa depan di seluruh dunia tidak stabil. Tidak bisa diprediksi kapan pandemi ini berakhir. Ekonomi stabil, semua menjadi lancar. Kita tidak satu pun bisa memprediksi. Apalagi kalau kita bisa melihat secara contoh di Indonesia, setelah Lebaran ini ada 5 kota yang naik COVID-nya, DKI, Jabar, Jateng, Papua, Riau, sehingga banyak daerah-daerah yang terpapar COVID-nya ini akan mengalami ekonomi yang diketatkan lagi. Di dalam kehidupan seperti ini, Paulus juga menasehatkan di Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Hidup ini
harus punya pengharapan di dalam Kristus. Hidup zaman saat itu banyak juga menghadapi persoalan, menghadapi pemerintahan yang ganas, yaitu Nero, yang seakan-akan kehidupan ini juga tidak ada pengharapan. Saat ini di tengah COVID-19, manusia pun sepertinya secara kehidupan juga mau direnggut secara dalam waktu yang singkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan kita, Yesus itu Engkau adalah cukup bagiku. Yang pertama, ketika kita membaca dalam Roma 8 ayat 31-32 tadi kita belajar, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang melawan kita? Tuhan itu sempurna kasih-Nya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mau belajar mempercayakan hidup ini di tengah kesulitan ini kepadanya. Karena Dia tidak menyayangkan anaknya sendiri sampai mati di kayu salib, menyalibkan daging dan keinginannya, sehingga Dia harus masuk di dalam kesengsaraan maut. Tetapi kita belajar di dalam Roma 8 ini bahwa keinginan roh itu memberikan hidup dan damai sejahtera. Ketika kita menjalankan perintah Tuhan, menjalankan keinginan Tuhan, roh kita ini bisa menyala-nyala. Roh kita menjadi semangat karena hidup ini tidak berhenti pada keinginan-keinginan yang melemahkan kita, menyusahkan kita, tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Tetapi kita belajar di tengah COVID-19 ini yang sedang menguji iman kita, menguji kekuatan fisik kita, dan memurnikan kita untuk dapat mampu mengatasi yang berat saat ini. Jangan kita berputus asa, belajar bahwa Tuhan di pihak kita. Tidak ada seorang pun yang bisa melemahkan kita. Tidak ada sesuatu pun yang melemahkan kita. Tetapi kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Terlebih kita jangan khawatir jikalau kita harus menghadapi hal yang sulit, yang pahit sekalipun, Tuhan di pihak kita. Kita juga belajar untuk kita tidak kendor dalam mengatasi kehidupan di tengah pandemi ini. Biarlah kita belajar sukacita dan bisa melampaui kekuatan kita. Ada singkatan corona, yaitu ceria. O, kita perlu olahraga. R, kita harus rajin bersih. Kita belajar terus bersih. Dan O lagi, tidak ogah makan junk food. Beri kita makanan yang sehat. Dan ngaso, yaitu istirahat yang cukup. Dan A, antioksidan. Makan makanan yang sehat menjadi kekuatan buat kita. Yang kedua, ketika kita di tengah pandemi, Tuhan memberikan kepada kita penyertaan, hadiah yang kekal, kemuliaan yang kekal. Tuhan yang tidak menyayangkan akan mengaruniakan segala kemuliaan kepada kita yang akan diberikan oleh Bapa kepada kita. Saat ini Yesus ada di surga, telah menikmati kemuliaan Bapa dan melihat kita, menguji kita, kemampuan kita menjadi orang beriman yang berkemenangan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 1 dan 2 dikatakan, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2, Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukuman dosa dan dari hukuman maut.
Jikalau di dalam Kristus kita akan menerima hadiah kemuliaan Tuhan. Mari di tengah pandemi kita terus mengevaluasi diri, evaluasi keinginan yang muncul dalam kehidupan kita. Apakah kita punya kemarahan di dalam menghadapi COVID ini? Menyimpan kesalahan orang lain, tidak sabar. Belajar kita mematikan hawa nafsu yang tidak baik ini. Berikan kita belajar menerapkan karakter Roh Kudus yang terus memampukan kita. Belajar kita menjadi orang yang generasi sejati, generasi yang punya karakter, melepaskan yang lama menjadi karakter ilahi dalam hidup kita. Kita sudah menghafal dalam Buah Roh pasal 5 22-23 menjadi karakter kita yang baru, untuk kita tidak menyimpan kesalahan orang, kepahitan dalam hidup kita. Lepaskan itu, lepaskan. Kita minta kekuatan Tuhan. Tuhan, aku tidak mau hidup lama, hidup yang penuh kepahitan ini. Dan kita belajar berdamai dengan orang di sekitar kita, dalam keluarga kita, untuk merayakan kasih Tuhan memberi kehidupan kepada kita. Dilepaskan dari COVID-19 untuk meraih kehidupan yang berkemenangan di dalam Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di ayat-ayat ini juga kita belajar yang ketiga, bahwa ketika di tengah pandemi saat ini, kita belajar menjadi generasi yang baru, generasi yang bertahan, generasi yang bisa menjadikan hati ini hati yang dipakai Tuhan untuk memperkenankan Kristus bertahta di dalam hati kita, untuk menjadi satu dengan Dia. Dan kita belajar merendahkan diri, mematikan daging dan kehidupan yang terus menerus menjadi orang-orang yang dapat melewati masa pandemi ini dengan lulus hidup yang berkemenangan setiap hari. Kita saat ini diperhadapkan dengan pelayanan kegelapan, kematian, dan hidup yang penuh dengan tantangan. Di tengah tangisan manusia, jeritan kesusahan, biarlah kita belajar mengerti mereka dan melayani mereka, sehingga Injil Kristus sebelum mereka dipanggil Tuhan, kita bisa menjadi berkat. Marilah kita belajar sadar bahwa kita adalah umat pemenang, umat yang dipakai Tuhan. Yesus cukup bagiku. Biarlah kita terus belajar, tidak seperti bangsa Israel ketika kekurangan makan, kekurangan minum, berteriak-teriak. Tetapi kita belajar saat ini, kekurangan apapun, kita belajar berharap kepada Tuhan yang memberi kemenangan buat kita hari lepas hari. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, merenungkan apa yang menjadi kendala hidup kita, tidak bisa hidup berelasi dengan keluarga kita, tetap bermusuhan di tengah pandemi. Mari kita memohon pertolongan Tuhan, tetap menyimpan kesalahan orang lain. Biarlah kita belajar menjadi umat pemenang di tengah pandemi ini. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberi kita damai dengan Tuhan dan sesama. Amin. Selamat menjadi umat pemenang. Yesus, Engkau cukup bagiku. Tetap semangat. Sungguh Yesus cukup bagiku, cukup bagi kita semuanya. Kiranya firman Tuhan hari ini kembali meneguhkan iman kita. Sudah seharusnya kita sebagai orang-orang percaya, kita merdeka dari dosa, merdeka dari rasa khawatir, rasa takut,
karena kita seringkali mengandalkan diri sendiri. Dalam menjadi kehidupan, percayalah bahwa akan selalu ada pertolongan dan penghiburan dari Tuhan. Ketika kita merasa hidup kita terasa begitu sulit dan tidak ada jalan keluar, ingatlah bahwa ada satu nama yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia akan selalu menuntun kita. Tangannya selalu menggenggam tangan kita, dan kita boleh berserah penuh dan percaya penuh pada tuntunan dan pimpinan tangannya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Mari kita menaruh kekhawatiran kita, pengharapan kita akan hari ini dan masa depan, esok hari, semuanya di dalam tangan Tuhan. Dan percayalah bahwa semuanya itu baik. Mari kita angkat pujian bersama, semua baik. Kita akan masuki doa syafaat. Pokok doa syafaat yang pertama, mari kita sama-sama bersyukur untuk setiap anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Allah yang begitu mengasihi dan memelihara kita. Perbuatan-perbuatannya ajaib dan lebih mulia dari segala sesuatu. Mari kita buka suara kita bersyukur. Tuhan, hamba bersyukur Tuhan kalau hari ini hamba
masih diberikan kesempatan, masih boleh melayani Tuhan. Hamba mengucap syukur kalau masih diberikan kesempatan, tubuh yang sehat untuk menikmati setiap anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup hamba. Hamba mengucap syukur Tuhan kalau masih diberikan keluarga yang utuh. Hamba bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam bisnis hamba. Hamba bersyukur untuk setiap hal-hal yang baik dalam kehidupan hamba. Hamba bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan, yang mendewaskan hamba, yang menjadikan hamba pribadi yang boleh enggak ada saat ini. Kiranya Tuhan yang mampukan hamba untuk memiliki hati yang terus bersyukur, hati yang sungguh-sungguh terus mau taat kepadamu saja. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu, untuk segala kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pokok doa yang kedua, mari kita berdoa untuk pemerintahan Indonesia agar diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalankan roda pemerintahan. Kita berdoa agar keputusan yang diambil merupakan keputusan yang terbaik, menyangkut banyaknya keputusan yang harus diambil dalam hal pandemi ini, terutama dalam perekonomian dan untuk distribusi vaksin yang sedang berlangsung. Kita doakan agar boleh berjalan lancar dan juga Tuhan berikan hikmat agar setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Mari kita berdoa. Ya Bapa, hamba mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia, khususnya untuk pemerintahan kami, pemerintahan Presiden Jokowi dan seluruh jajaran di bawahnya. Hamba terus berdoa Tuhan agar Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan dalam menjalankan pemerintahan ini. Tuhan kiranya boleh memakai pemerintahan ini agar boleh memberikan kesejahteraan yang maksimal untuk setiap masyarakat di setiap lapisan. Hamba berdoa Tuhan agar setiap keputusan yang diambil, kebijaksanaan yang diambil merupakan kebijaksanaan yang penuh hikmat Tuhan, sehingga keputusan yang diambil itu tidak menyeleweng ke hal-hal yang tidak baik, tetapi semua untuk kebaikan masyarakat itu sendiri. Doa untuk perekonomian Indonesia agar boleh terus stabil, boleh terus terjaga, tidak merosot ke bawah, tetapi boleh stabil, dan kalau Tuhan izinkan juga boleh terus naik. Kami juga berdoa Tuhan untuk pandemi ini, untuk distribusi vaksin COVID-19. Kiranya Tuhan agar setiap bagian yang turut campur di dalamnya boleh melaksanakan setiap peraturan dan pemerintah untuk distribusi ini dengan sebaik mungkin, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kiranya Tuhan setiap mereka yang turut campur dalam hal ini memiliki integritas, sehingga distribusi vaksin ini boleh tersalurkan dengan baik dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Berdoa agar penyaluran vaksin ini juga boleh segera merata Tuhan kepada setiap lapisan masyarakat, sehingga boleh mencegah untuk COVID-19 ini, boleh meredam banyaknya kasus COVID-19 ini. Tuhan berkati, Tuhan yang turut campur di dalam segala sesuatu, Tuhan yang terus memakai pemerintahan ini boleh terus membawa kebaikan, kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia. Kami terus berdoa untuk pemerintahan Indonesia ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Pokok doa yang ketiga, kita doakan untuk gereja kita yang tercinta GKI Kanaan yang baru genap berusia 47 tahun. Kita berdoa agar GKI Kanaan boleh semakin bertumbuh dan berbuah, memberikan dampak bagi setiap jemaat dan orang-orang di sekitar. Kita juga doakan untuk hamba Tuhan dan majelis jemaat di dalamnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba mau berdoa Tuhan untuk gereja kami tercinta GKI Kanaan. Tuhan, di usia 47 tahun ini kiranya GKI Kanaan boleh semakin bertumbuh dan berbuah, menjadi gereja yang boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat di dalamnya maupun orang-orang sekitar. Kami rindu Tuhan, gereja kami bukan hanya gereja yang bertambah usia,
tetapi juga gereja semakin matang, semakin memiliki kualitas jemaat-jemaat kualitas yang baik, yang semakin serupa dengan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami juga. Kami berdoa Tuhan agar setiap majelis jemaat dan hamba Tuhan di dalamnya, Tuhan berikan kesehatan kepada mereka untuk boleh menjalankan setiap pelayanan yang diberikan, semua untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Berkati agar setiap bagian-bagian boleh mengerjakan setiap pelayanan dengan semaksimal mungkin, dengan penuh rendah hati, dan dengan sungguh-sungguh menjalankan setiap pelayanan untuk membawa setiap jemaat semakin mengenal-Mu Tuhan, semakin memiliki iman yang teguh. Berdoa Tuhan untuk setiap hamba Tuhan juga yang ada, Tuhan kiranya boleh memakai setiap mereka menjadi alat perpanjangan tangan-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh membawa setiap jemaat semakin mengenal firman Tuhan dan boleh semakin mengenal akan Engkau ya Tuhan, sehingga boleh menjadi pribadi-pribadi yang boleh bertumbuh dan berbuah lebat, menghasilkan buah-buah yang boleh berkenan di mata-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan terus menyertai gereja kami GKI Kanaan agar boleh semakin menjadi berkat, bukan hanya bertumbuh secara usia, bertambah secara usia, tapi boleh semakin bertumbuh dan berbuah, menghasilkan dampak yang baik bagi orang-orang sekitar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yang keempat, mari kita berdoa bagi pergumulan jemaat saat ini yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi rumah tangga. Jemaat yang juga bergumul dengan ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir. Kiranya mereka tetap memandang kepada Yesus Kristus sebagai sumber pengharapan sejati. Mari kita buka suara akan hal ini, kita berdoa. Ya Bapa, saat ini hamba pun berdoa untuk setiap pergumulan jemaat yang ada. Tuhan, sungguh kami adalah manusia yang lemah. Seringkali kami takut menghadapi hari-hari yang ada. Namun kami seringkali terus diingatkan bahwa kami memiliki Tuhan yang sesungguhnya kami boleh terus percayai, dan kami boleh terus yakini bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, pandemi ini sudah hampir 1,5 tahun, baru 1 tahun lebih Tuhan, tetapi sungguh menguras banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam hidup kami, menguras tenaga, menguras waktu, menguras materi, dan tentunya ini sangat menjadi pergumulan besar bagi setiap rumah tangga. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya setiap pergumulan yang ada dalam setiap jemaat kami boleh dilewati dengan sebaik mungkin. Kami berdoa agar jemaat-jemaat yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga mereka boleh terus memegang teguh iman mereka, mempercayai bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Jangan fokus pada permasalahan yang ada, tetapi kami boleh fokus pada Tuhan yang mengizinkan ini semua terjadi, dan pasti ada maksud yang indah dari semua ini. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, dan Tuhan akan selalu berada di dalam rumah setiap keluarga orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang memberikan kelegaan, Tuhan yang memberikan kelepasan untuk setiap pergumulan yang dihadapi oleh setiap jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pokok doa yang kelima, mari kita juga mengingat untuk setiap jemaat kita yang sedang lemah tubuh dan lanjut usia. Kiranya Tuhan berbelas kasihan memberikan kesehatan dan kesembuhan. Tuhan yang menolong dan memberikan kekuatan. Mari kita buka suara kita berdoa. Ya Tuhan, hamba mau berdoa untuk mereka yang sedang sakit dan yang lanjut usia, khususnya untuk mereka yang sudah sakit bertahun-tahun dan hingga saat ini belum sembuh. Tuhan, hamba terus mengingat teman hamba Andi Sanjaya. Tuhan kiranya boleh memulihkan dan boleh terus memberikan kesempatan kalau Tuhan izinkan untuk boleh sembuh. Kiranya Tuhan yang terus menjamah Andi Sanjaya agar Andi boleh sehat
dan terus diberikan keteguhan imannya, terus Tuhan jaga dan pelihara agar tetap percaya bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan selalu menjaga Andi. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat yang sedang lemah tubuh, kiranya Tuhan yang boleh memakai obat-obatan yang sedang mereka konsumsi agar boleh memberikan efek yang lebih baik, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Tuhan memakai dokter yang mengecek mereka, yang merawat mereka agar mereka boleh berangsur-angsur lebih baik dan lebih pulih. Hamba berdoa juga untuk para lansia, mereka yang lanjut usia, khususnya dalam pandemi ini. Mereka sedang merasa kesepian dan mereka tidak bisa melakukan banyak hal di dalam rumah. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan mereka sukacita dan penghiburan di dalam kondisi mereka yang lanjut. Kiranya Tuhan yang terus menemani mereka, karena Engkaulah satu-satunya sumber sukacita dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan yang terus menghibur mereka, memberikan keteguhan iman mereka, sehingga dalam masa usia lanjut ini mereka terus memandang kepada Tuhan dan mereka juga percaya bahwa Tuhan akan selalu memelihara mereka sampai kapanpun. Terima kasih Tuhan, berkati selalu untuk orang-orang yang sedang sakit dan mereka yang sedang lanjut usia. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pokok doa yang terakhir, saya berikan kesempatan kepada saudara-saudari sekalian di rumah untuk berdoa di hadapan Tuhan untuk pergumulan-pergumulan yang mungkin sedang dihadapi, dan saya berikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kiranya Tuhan yang boleh mendengar setiap seruan kami dan menjawabnya semua tepat pada waktunya. Kami senantiasa percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan akan selalu mendengarkan setiap doa orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan doa hari ini. Kiranya doa kami ini juga boleh berkenan di mata-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini. Kita angkat pujian bersama doa Bapa kami.
doa-doa kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.